Selamat siang. Bu. Bagaimana? Masih semangat untuk melanjutkan pembelajaran? Masih, Bu. Terima kasih. Kita mengawali kegiatan ini dengan doa. Untuk ketersediaan dari Evelyn untuk memimpin kita dalam doa. Bagaimana sikap kalau berdoa? Teman-teman, marilah kita siap berdoa dan bersyukur. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa di segala mati. Amin. Oke, terima kasih Elvin sudah memimpin kita dalam doa. Nah, hari ini hadir semua? Hadir, Bu. Hadir. Oke, terima kasih. Oke, tadi pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa ya? Nah, untuk apa kita mencuci tangan? Untuk menjaga kesehatan. Selain dengan mencuci tangan, cara menjaga kesehatan yang lain apa? Menutup makanan yang tersisa. Mengalir makanan secukupnya. Jangan membuang-buang makanan. Kemudian apa lagi? Sebelum dan sesudah. Pertemuan ini kelas 3 kita akan belajar PPKN dan matematika. Kita belajar PPKN. Tujuannya yang pertama, supaya kita bisa menyebutkan arti penting bersyukur kepada Tuhan sebagai salah satu makna dari sila pertama Pancasila. Yang kedua, kita bisa menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu di matematikanya kita akan belajar tentang penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan. Lalu tujuan yang kedua, kita bisa menyelesaikan soal cerita sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan. Oke, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, mari kita berdiri dan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Oke, Alia, coba pimpin kita dalam menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa.
lain mengamati bacaannya. Baca dalam hati saja, Rena yang bersuara. Nanti kalau ibu bilang Rena stop, dilanjutkan oleh Sufan seperti itu. Dan silakan ibu minta si Jenny mungkin. Bisa kan? Bisa. Oke. Baiklah. Sekarang oke. Yang lain baca dalam hati, yang bersuara adalah si Rena. Rena, silakan mulai. Aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuhan. Adalah baca baik-baik. Untuk bertumbuh, Baca yang benar. aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Stop, Rena. Olive, lanjut. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan mencuci makanan. Hal itu perlu dilakukan agar salah satu cara makanan tidak Tinggal. atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat telur yang menyebabkan makanan kotor. Ya, coba. Jadi lanjut. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikan. Maka sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pendalaman sila utama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila utama Pancasila. Oke, stop. Jadi semuanya baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Oke. Kamu sudah paham bacanya? Sudah paham? Itu aturan sebelum makan, bahwa tubuh adalah salah satu ciri makhluk hidup. Nah, untuk bisa bertumbuh, makhluk hidup membutuhkan makanan dan juga air. Nah, sekarang masih di dalam kelompok. Coba kelas 3 kamu ingat-ingat lagi apa kebiasaan baik yang kamu lakukan sebelum makan. Ceritakan pengalamanmu di dalam lembaran ini. Tulis minimal maksudnya sekurang-kurangnya 2 kebiasaan baik yang kamu lakukan sebelum makan. Paham maksudnya? Oke. Silakan.
makanan secukupnya biar makanan tidak sisa. Kemudian kalau ada sisa makanan harus ditutup supaya tidak dihinggapi lalat atau serangga. Oke, good. Sekarang kelompok 1. Silakan. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang. Kebiasaan baik yang kami lakukan adalah puas sebelum makan dan sesudah makan menutup makanan yang tersisa. Wajib mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan. Dan jangan lupa membuang makanan yang tersisa. Oke, terima kasih. Itu kebiasaan baik yang dilakukan oleh kelompok 1. Makan, mencuci tangan, kemudian menutup makanan yang sisa dan ambil makanan secukupnya. Oke, semua jawaban kalian itu benar-benar. Maka tepuk salut untuk kita semua. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih. Baik. Jadi tadi kita sudah memberikan kebiasaan baik itu antara lain berdoa sebelum makan, kemudian juga mencuci tangan sebelum makan. Nah, ini suatu kebiasaan ini adalah contoh pengamalan dari sila Pancasila yang pertama. Bunyi sila Pancasila yang pertama itu bagaimana? Tuhan yang Maha Esa. Saya tidak dengar, cukup lagi. Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi adalah bunyi sila pertama Pancasila. Nah, sila pertama Pancasila ini dilambangkan dengan apa? Dilambangkan dengan bintang. Oke, benar sekali ya. Bintang ini adalah lambang dari sila pertama. Gambar bintang ada yang bisa? Ada yang bisa? Oke, coba. Siapa ya? Elvin, coba. Gambar bintang. Sudah? Mana bintangnya? Kecil sekali ya. Ibu setengah mati sekali membaca. Tapi tidak apa-apa ya. Jadi ini adalah gambar bintang simbol sila pertama. Sudutnya atau kakinya ada berapa? 2, 3, 4, 5. Simbol ini artinya apa? Artinya bahwa negara kita
makan makanan yang sehat. Nah, salah satu contoh makanan yang sehat adalah SU. Alias siapa pernah minum susu? Oke. Susu apa yang Arsen minum? Susu balita? Susu bayi? Susu apa? Susu apa yang Arsen minum? Susu Denko katanya. Kalau Catherine? Susu Denko. Edwin? Susu Denko. Rata-rata minum susu Denko, Kak? Ya. Ya? Indomie. Apa lagi? Milo. Apa tadi kamu punya? Sukaler. Susu apa tadi? Indomie, Oke, turun tangan. Bagaimana rasanya? Enak, Berapa kali kalian minum susu dalam satu minggu? Hah? 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang sering, ada yang kadang-kadang, tidak apa-apa. Tapi pada dasarnya bahwa susu itu adalah salah satu contoh makanan yang sehat. Jadi beberapa perusahaan sudah memproduksi susu dalam bentuk kemasan atau kotak, sehingga kita tidak perlu lagi ambil air, sendok, buat takarannya, kita bisa langsung minum. Contohnya susu kotak. Tahu susu kotak? Tahu. Contohnya minum Milo susu kotak. Pernah minum susu kotak? Minum susu kotak? Rasanya sama atau beda dengan susu yang dicetak sendiri? Oke, baik. Kelas 3. Tadi dikatakan bahwa ada beberapa perusahaan yang memproduksi susunya dalam bentuk kotak. Nah, ini contohnya. Contohnya ada perusahaan yang menghasilkan susu kotak berbulannya 1.200 kotak. Sama. Ada perusahaan B yang menghasilkan susu 3.000 kotak. Perusahaan C menghasilkan susu 4.400 kotak. Lalu perusahaan D menghasilkan susu 3.250 kotak. Dan perusahaan E menghasilkan 2.200 kotak. Iya. Sekarang tugasnya kalian adalah menghitung berapa jumlah susu kotak yang dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Yang pertama, misalnya ya, contohnya susu yang dihasilkan oleh perusahaan A dan D. Perusahaan A menghasilkan susu 1.200 kotak, dan perusahaan D menghasilkan susu 3.250 kotak. Halo, perhatikan di sini dulu. Tadi ada perusahaan dan perusahaan D. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak susu, perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Nah, sekarang kita mau menghitung berapa jumlah susu yang dihasilkan oleh perusahaan A dan perusahaan D. Nah,
Si Jelly nomor 2, terus Elvin nomor 3, Pan nomor 4, lalu ada si Febri nomor 5. Oke. Sebentar ya. Oke, silakan maju yang sudah kebagian tugas. Sobat supaya antri nomor 1, 2, 3 langsung di sini. Naik sedikit, kalau nanti tinggi ya. Silakan. Ini stop dulu ya. Itu nomor 3 ya. Nomor 2 masih bisa masuk. Oh. Sedikit huruf ya, sedikit. Nanti yang di belakang tidak bisa baca. Jangan lupa beri nomor. Tidak lurusnya Jelly. Nomor, jangan lupa beri nomor. Rena nomor 1, Jelly nomor 2, Elvin nomor 3, Pan nomor 4, lalu Febri nomor 5. Oke, kalau sudah selesai silakan duduk. Oke, sudah ya? Sudah. Sekarang kita perhatikan hasil pekerjaan dari teman kalian satu persatu. Kita mulai dari nomor 1. Ya, di nomor 1 itu dia minta kita untuk menghitung jumlah susu yang dihasilkan perusahaan apa dan apa. A dan B. A dan B. Berarti jumlah susu yang dihasilkan perusahaan A 1.200 kotak, perusahaan B 3.000. Nah, jumlahnya hasil yang dihasilkan oleh perusahaan A dan B adalah 1.200 ditambah 3.000. Ya. Hasilnya kata Sirena sama dengan 4.200. Dari mana 4.200? Yaitu dengan menjumlahkan menjumlahkan susu yang dihasilkan perusahaan A dan perusahaan B. Nah, ini adalah penjumlahan susu ke bawah ya. Satuan ditambah satuan, hasilnya posisi 0 ditambah 0, hasilnya 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 2 ditambah 0 sama dengan 2. Lalu 1 ditambah 3 sama dengan 4. Benar atau salah? Benar. Ya, benar. Oke, lanjut ke nomor 2. Mintanya susu yang dihasilkan perusahaan apa? B dan E. B dan E. B dan E.
perusahaan B ada 3.000 kotak, perusahaan C menghasilkan susu 4.800 kotak. Nah, ketika dijumlahkan hasilnya sama dengan 7.800. Oke, ini juga benar ya. Good. Lalu nomor yang terakhir adalah perusahaan D dan E. Perusahaan D dan ya. Jadi susu yang dihasilkan oleh perusahaan D adalah 3.000 kotak. Lalu perusahaan E menghasilkan susu 2.200 kotak. Sehingga 3.000 ditambah dengan 2.200 hasilnya sama dengan 5.200. Itu juga benar. Siapa yang mengerjakan semua pertanyaan ini dengan benar? Oke. Pintar. Yang satu salah. Salahnya satu siapa? Tio belum selesai. Oke, baik. Nah, kelas 3, coba lepas pekerjaannya sekarang. Lepas pekerjaannya sekarang. Al, Pepin, coba dengar baik-baik ya. Ketika kita diminta untuk menghitung jumlah, sudah? Silakan dulu. Ketika kita diminta untuk menghitung jumlah susu yang dihasilkan oleh 2 atau 3 perusahaan, maka ingat baik-baik dalam menjumlahkan, susunlah angka-angka itu secara rapi. Satuan lurus dengan satuan, puluhan lurus dengan puluhan, ratusan lurus dengan ratusan, dan ribuan lurus dengan ribuan. Lurusnya maksudnya gitu. Jangan lupa bubuhi tanda titik. Ketika menulis angka ribuan, di belakang angka ribuan bubuhi tanda titik. Ya. Kemudian yang berikut. Hello. Hai. Hello. Bisa dengarkan ibu dulu? Bisa. Oke. Tadi ibu perhatikan kalian menjawab pertanyaan secara langsung saja. Langsung di angka-angkanya saja, tanpa menuliskan nama perusahaannya. Maka alangkah baiknya untuk pertemuan selanjutnya, ketika ada soal-soal seperti ini, misalnya kita ke nomor 1 ya, perusahaan apa tadi nomor 1 nih? Atau nomor 5 saja ya, perusahaan D dan perusahaan E. Tulis baik-baik situ. Jumlah susu yang dihasilkan perusahaan B yaitu 3.000 kotak. Lalu jumlah susu
saja ya. Jadi untuk kedepannya kita bisa menuliskan seperti ini. Jumlah susu yang dihasilkan perusahaan D adalah 3.200 kotak. Jumlah susu yang dihasilkan perusahaan E 2.200 kotak. Maka jumlah seluruhnya adalah 3.000 ditambah dengan 2.200 menghasilkan 5.200 kotak. Jadi jumlah susu yang dihasilkan perusahaan D dan E adalah 5.200 kotak. Bisa? Bisa. Ya? 5.400. Oh, saya tulis ribunya tadi ya. Oke, coba. Jumlah susu yang dihasilkan perusahaan D berapa? Coba lihat di tabelnya. 3.250. Oh, saya bisa tulis tadi ya. 3.250. Teman-teman. Lalu perusahaan D 2.200. 2.200. Kalau begitu hasilnya adalah 0 tambah 0, 5 tambah 0, 2 tambah 2, 4. Jadi hasilnya adalah 550 kotak. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke, jadi begitu ya. Terima kasih karena hari ini sudah menjawab pertanyaannya. Harapannya untuk pertemuan berikut kerjakan dengan lebih rinci lagi. Jangan langsung seperti yang tadi ya. Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa. Oke. Nanti setelah ini sebentar lembar pekerjaan kalian dikumpul. Bisa tidak? Belum. Tunggu sebentar. Duduk dulu. Silakan duduk. Dalam hari ini senang atau tidak? Senang. Ada masih materi yang rasa sulit? Betul. Oke, good. Pasti sudah mau pindah kita. Nah, saya mau tanya tadi kita belajar apa saja? Cara mencuci tangan yang benar. Benar. Menulis cerita. Terus belajar tentang pertumbuhan. Lagi di PKN tadi kita belajar tentang apa? Yuk, banyak ingat di PKN tadi kita belajar tentang apa? Yuk, di PKN dong. Coba diingat lagi. Di PKN tadi kita belajar tentang apa? Menulis cerita. Yang kamu pakai tadi tentang apa di depan kelas? Itu di bahasa Indonesia. Di PPKN tadi kita belajar tentang apa? Yang kamu tanya-tanya teman, bandingkan dengan jawaban teman. Apa coba? Ngambil makanan secukup-cukupnya. Ambil makanan yang secukup-cukupnya. Nah, Pepin bukan mengambil makanan yang secukup-cukupnya. Bahasa Indonesianya yang benar adalah mengambil makanan secukupnya. Jangan pakai secukup-cukupnya ya. Secukupnya saja. Oke, tadi kamu menuliskan kebiasaan baik sebelum makan. Apa tadi kebiasaannya? Mencuci tangan sebelum makan. Mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan. Lalu berdoa dan sesudah makan. Nah, ini adalah ya menutup makanan yang sisa. Ini adalah contoh kebiasaan baik yang berkaitan dengan sila pertama Pancasila.
mengikat janji dengan diri sendiri. Lalu di matematikanya kita belajar tentang apa? Penjumlahan. Kenapa Ivin? Belum disuruh kumpul. Sebentar baru kita kumpul. Lepas dulu. Oke, jadi di bahasa Indonesia tadi kita sudah belajar menulis cerita. Wah, kamu pernah menulis karangan? Pernah menulis karangan? Karangan diri. Pernah satu paragraf, dia di dalam satu paragraf itu dirangkai oleh beberapa kalimat. Nah, pertama tentang kalimat. Dalam menulis kalimat, perhatikan penggunaan tanda bacanya. Ada tanda titik, ada tanda apa lagi ya? Seru, ada tanda koma, ada tanda koma, ada tanda tanya. Ya. Kalau kita menuliskan kalimat yang berupa kalimat informasi, maka akhiri kalimat tersebut dengan tanda titik. Misalnya, ibu pergi ke pasar. Titik. Ketika kita menuliskan kalimat tanya, maka akhiri kalimatnya dengan tanda tanya. Contoh, siapa yang sakit? Tanda koma. Tanda koma digunakan untuk memisahkan satu kata dari beberapa perincian. Misalnya, ibu membeli buah-buahan. Titik tanda koma seperti apel dan salak. Lalu ketika menulis nama dan diikuti oleh gelar, misalnya mungkin kita punya keluarga yang punya gelar, katakan gelarnya SPD misalnya, namanya adalah misalnya namanya seperti ini ya, Monica, S titik BB. Seperti ini penulisannya, di belakang namanya harus diikuti dengan tanda koma, baru lanjut dengan gelarnya. Jadi begitulah langkah-langkah kita menulis cerita. Oh ya, satu lagi, ketika menulis cerita jangan lupa perhatikan penggunaan huruf besar. Kalau awal kalimat, start awal itu harus dimulai dengan huruf besar. Huruf pertamanya saja. Lalu kalau misalnya di tengah kalimat ada nama orang, nama tempat, maka itu juga harus ditulis dengan huruf besar. Oke. Sudah bisa dipahami? Sudah. Sudah bisa dipahami? Sudah. Kalau sudah bisa dipahami, ibu memiliki soal-soal yang sudah ibu siapkan. Kamu diminta untuk mengerjakan soal ini. Dari soal ini nanti ibu bisa menilai bahwa kalian sudah memahami apa yang sudah dijelaskan hari ini. Ya, sekarang kamu diminta untuk mengerjakan soal ini ya. Oke, silakan ibu bagi. Tidak pakai lembar sendiri, ibu sudah siapkan ini. Tinggal jawabannya dituliskan di bawah soal-soal atau mungkin di belakang. Boleh di bawah soal, boleh di belakang soal, di lembaran halaman belakangnya juga boleh. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Silakan dikumpul. Wow, cepat. Yang ini saja. Sudah tulis nama? Sudah. Oh, tulis nama dulu. Bersama sudah, Bu. Boleh.
Ya. Nama ya sudah tulis nama. Kumpul sabar, kan kita kumpul. Lanjut LKPD matematika tadi yang penjumlahan itu yang kerja masing-masing lagi. Jangan lupa tulis nama. Begitu juga di lembaran kerja kelompok dan tulis nama anggota kelompoknya dan juga nama kelompoknya. Baru 4 orang ini yang matematika. Mungkin ada yang belum kumpul matematikanya. Yang kedua ini yang matematika. Oke, lagi satu. Kumpul yang kerja kelompok dengan yang matematika tadi ya. Belum selesai kita. Dan juga mengerjakan tugasnya dengan baik. Nah, untuk tugas di rumah dengan saya, coba bersama dengan anggota keluarga buat sebuah kebiasaan berdoa sebelum kalau misalnya makan siangnya tidak bersamaan karena papa mamanya itu kebun, maka usahakan makan malam itu ajaklah orang tua untuk berdoa sebelum makan. Baik. Selanjutnya saya minta kalian untuk berdiri, kita menyanyikan lagu kebersihan pangkal kesehatan. Coba, Al bisa pimpin kita dalam lagu ini. Coba Al, silakan. Dari situ saja ya. Kebersihan pangkal kesehatan. Harus jaga setiap hari. Sehat badan, sehat berpikir. Jangan lupa sehari-harian. Tiap hari mandi bersabun, sikat gigi, bersihkan mulut, cuci tangan sebelum makan. Jangan lupa sehari-harian. Oke, terus tiga, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa. Siapa bisa pimpin doa? Oke, Rena silakan. Ibu guru dan
bersama Sala Maria,